Halo rekan-rekan semua, yes, ketemu lagi dengan saya Denny Tantono dalam Maxima Podcast kita hari ini bersama dengan rekan saya di sebelah kanan saya yang badannya besar sekali, yaitu Mister atau Bapak Novan Nurfata. Ya, beliau adalah seorang HR spesialis dan hari ini beliau datang dari Jawa Tengah. Ini luar biasa ya. Jadi kehadirannya hari ini bisa mengambil sebuah tema yang sangat menarik, ya, yaitu temanya adalah How to Build Company Culture. Yes, Mr. Novan. Pak Novan. Ya, gimana ya. Pak Denny? Jadi Pak Novan ini sekarang ini posisinya ada di Jawa Tengah, menangani sebuah company bersama dengan Maxima dong tentunya. Ya. Nah, kita mau ngobrol-ngobrol dan bincang-bincang kebetulan karena Pak Novan ada jauh-jauh dari Jawa Tengah dan hadir di tempat ini. Kita ngobrolin tentang sebenarnya culture atau budaya perusahaan. Ya. Karena salah satu yang Bapak kerjakan juga di sana adalah membangun budaya baru di dalam sebuah perusahaan, toh? Betul. Nah, bicara tentang membangun budaya baru sebuah perusahaan, Pak Novan, saya mau tahu lebih dalam lagi dan saya mau mengerti lebih dalam lagi apa yang Bapak kerjakan dan lakukan seharian di dalam perusahaan. Sebenarnya seberapa penting dulu kita mau ngobrol bicara tentang budaya dalam perusahaan? Apakah itu sesuatu yang urgency? Sesuatu yang penting atau enggak sih sebuah perusahaan itu punya budaya perusahaan? Oke, pertama gini, seberapa penting banget. Kenapa, Pak? Pertama gini, kita belajar culture itu pertama ya. Manusia kita lahir besar itu belajar culture pertama itu di rumah. Oke. Ya kan, membangun budaya itu kan di rumah. Betul. Santun, belajar menghargai orang lain itu semua belajar di rumah. Yes. Ketika kita semakin besar, semakin dewasa, kita masuk ke dalam tahap dunia bekerja. Ya. Nah, di dunia bekerja ini, waktu kita saja lebih banyak di dalam dunia bekerja loh kalau kita lihat ya. Kalau orang di kantor, waktu kerjanya sama di rumah tuh banyak lebih banyak ada di perusahaan di kantor ya, betul juga. Kalau kita pikir ya, orang masuk dari jam 9 lah ya, 9 to 5 ya. Jam 9 berarti dia mesti berangkat kalau jauh dari jam 7. Betul. Paling enggak kalau 1,5 jam dari setengah 8. Ya, setengah 8 pagi dia pulang jam 5. Jam 5 nyampe rumah, jam 6, jam 7. Betul ya? Jam tidur, 7 sampai jam 9, jam 10 dia menghabiskan waktu, sisanya adalah buat istirahat tidur. Betul. Jadi memang efektivitas dan aktivitas kita paling banyak itu di kantor ya, Pak ya? Betul. Nah, terus? Makanya di dalam sebuah perusahaan itu saya selalu menganggap bahwa kita harus membangun sebuah budaya sama seperti di rumah. Membangun sebuah budaya sama seperti di rumah. Mungkin gini, bukan sama seperti telak-telakan sama seperti di rumah kita ya. Karena kita lebih banyak di kantor yang dimana perusahaan itu selalu saya anggap rumah saya. Dimana saya harus membangun budaya di dalam perusahaan saya. Nah, penting nggak budaya? Penting, karena dari budaya itu kita belajar attitude, kita belajar bagaimana cara menghargai orang lain, bagaimana kita bisa menghargai rekan sekerja kita, bagaimana kita bisa menghargai perusahaan kita, bagaimana kita bisa menghargai pemimpin kita. Makanya saya bilang penting banget dalam sebuah perusahaan punya budaya atau nilai-nilai. Woi, cakep. Kan saya tahu nih, biasanya untuk membangun budaya itu ada beberapa tahapan yang saya tahu gitu, Pak. Pertama, lewat paradigm shift. Jadi orang dikasih tahu dulu kenapa perlunya ada budaya dan budayanya seperti apa, pola berpikirnya dirubah. Lalu dipraktekkan dalam keseharian sehingga akhirnya menjadi sebuah habit yang baru, kebiasaan yang baru di dalam perusahaan itu gitu ya. Sampai akhirnya setiap orang punya kebiasaan yang sama akan membentuk baru tuh culture atau budaya. New culture. Ya, new culture atau budaya baru di dalam perusahaan. Nah, kalau Bapak lihat tadi kan memang penting banget dalam satu perusahaan itu harus punya budaya. Tapi pertanyaan saya, untuk membangun budaya itu jadi, kalau dilihat dari 3 tahap itu, apakah itu mudah atau enggak, Pak? Sangat tidak mudah. Kenapa? Pertama gini, dalam sebuah perusahaan akan banyak kepala, akan banyak menentukan. Akan banyak kepala, akan banyak menentukan. Bagaimana? Jadi gini, kalau kita di rumah, kita punya orang tua. Ya, yang membangun budaya itu adalah biasanya kan orang tua. Tapi kalau di dalam sebuah perusahaan, kalau orang tidak mengerti tentang pentingnya culture, itu akan sulit. Kenapa? Gini, saya bilang, kalau kita di perusahaan, mungkin banyak kepala, banyak pemikiran, bisa sepaham, bisa enggak. Nah, ini yang bisa jadi sulit. Makanya untuk menyatukan satu budaya ini, tadi dulu paradigmanya dulu, mindsetnya dulu yang harus disatukan. Nah, kalau mindset ini disatukan, orang mengerti seberapa penting membangun sebuah budaya di dalam perusahaan, itu nggak sulit. Tapi yang sulitnya, banyak orang sulit menerima yang namanya budaya-budaya baru.
Oke, artinya di langkah awal kalau kita lihat how to build company culture, kalau Bapak bilang memang langkah pertama dan awal yang menentukan itu adalah menyatukan paradigma leaders yang ada Betul, di company setuju, itu ya. setuju. Jadi leadersnya itu harus duduk bersama ya dengan para manajemen ya untuk menentukan ini apa yang kedepannya yang akan menjadi budaya perusahaan itu yang barunya seperti apa, betul ya? New culture-nya bagaimana? Atau kalau belum ada culture, kita mau bangun budaya seperti apa ke depannya? Nah, artinya perlu banget bertukar pikiran, membahas, Sangat perlu. meeting di dalam membangun budaya itu. Itu langkah paling pertama, Pak ya. Betul, dasar banget itu basic. Karena gini, kita nggak akan bisa melangkah lebih jauh kalau basicnya kita nggak benahin dulu. Ya dong. Artinya gini, kita mau bangun rumah, kita mau bangun budaya, tapi fondasinya harus sama dulu, ya kan? Ya, betul. Fondasinya harus kuat dulu. Kalau fondasi itu kuat, kita jalan menuju ke new culture atau budaya baru itu akan lebih mudah. Bukan berarti sebuah perusahaan itu nggak bisa bangun culture ya. Bisa, tapi prosesnya ini mau cepat atau mau lama. Oke. Berarti cepat atau lamanya tergantung apa dong? Kalau saya cepat dan lamanya tergantung paradigma setiap orang ya. Makanya gini, kalau kita bangun culture perlu dilakukan secara berulang-ulang. Ya. Itu habit yang berulang-ulang. Betul. Habit kebiasaan yang diulang-ulang sesuatu yang kita kerjakan diulang-ulang menjadi kebiasaan. Dari kebiasaan yang diulang-ulang akan menjadi sebuah budaya kan. Tapi tahu nggak Pak, kenapa manusia itu sering banget mengulang-ulang sesuatu? Kenapa? Karena 3 hal. Apa tuh? Yang pertama, manusia suka lupa. Oke, manusia Ya kan? suka lupa. Manusia suka lupa, ya kan? Makanya perlu diulang-ulang. Perlu diulang-ulang. Oke. Yang kedua, manusia itu Pak, simpelnya gini, tidak mau mencoba sesuatu yang baru. Kalau Jadi sudah sulit, kadang-kadang sulit mencoba sesuatu yang kalau baru. sudah petnya begini aja. Ya. Kalau ini sudah enak, ini aja yang dilakukan Betul. terus. Oke. Yang ketiga, coba Pak Denny pegang kepala Pak Denny. Comfort zone. Bukan. Oke. Apa? Yang ketiga ini Coba Pak. Ini rasanya Pak? keras. Nah itu. Oh. Manusia suka keras kepala. Manusia itu Manusia suka keras kepala. kepalanya kenapa keras gitu ya? Padahal kan gini, namanya culture itu kan selalu berhubungan dengan value. Bayangkan kalau dalam sebuah perusahaan kita nggak punya value. Iya. Ya, datang kerja semaunya, ngomong kasar, misalkan. Lalu misalkan di dalam sebuah perusahaan yang nggak ada timeline untuk kerja. Saya makanya suka heran, orang kalau dibilang di kantor nggak ada kerjaan, itu saya heran. Oh, harusnya di kantor banyak kerjaan. Iya, harusnya punya kerjaan gitu dong. Kalau sampai nggak punya pekerjaan, berarti ada yang salah di situ. Yes. Nah, membangun culture itu kan budaya yang kita mau bangun ini di perusahaan itu biasanya paling cepat, Pak, kalau dimulai itu dari atas. Gini, Top down. nah, kalau kita lihat, Pak, kalau kita mau transformasi di dalam sebuah perusahaan ataupun di dalam lingkungan apapun ya, itu perubahan transformasi paling gampang itu perubahan yang dari atas ke bawah. Top down. Ya, jadi pertama, itu nggak akan makan banyak waktu. Kedua, nggak akan banyak usaha. Usahanya perlu ada, tapi nggak lebih banyak kalau dimulai perubahan dari bawah ke atas, Pak. Oke, jadi kalau dari bawah ke atas, karena di atas biasanya kalau memberikan instruksi kan memang dari manajemen kasih Ya, instruksi mau nggak mau kan betul. semua harus melakukan. Saya juga bisa membayangkan sih kenapa perlunya culture di dalam sebuah perusahaan. Bisa dibayangin sih Pak, kalau di dalam sebuah perusahaan itu kan orangnya berbeda-beda nih. Ada yang dari Padang, ada yang dari Jawa, ada yang dari mungkin Kalimantan, ada yang dari Makassar, Sulawesi. Berkumpul jadi satu. Dengan latar belakang seperti Pak Novan bilang, tiap orang punya budaya berbeda di rumah. Betul. Ketika datang ke perusahaan kan harus disatukan nih. Budayanya beda-beda. Betul. Kalau semua melakukan dengan cara dan budaya dia, saya bisa bayangin betapa chaosnya yang terjadi di perusahaan itu. Dan konfliknya pasti akan sangat tinggi. Makanya saya setuju dengan apa yang Pak Novan katakan, bahwa memang di dalam sebuah perusahaan itu kita mesti submit dan tunduk kepada Betul. budaya perusahaan. Betul. Supaya nggak chaos kalau begitu. Karena gini, memang yang paling sulit ya ketika kita bangun culture ini, kalau posisinya, kalau dari karyawan semua paham, oke, culture budayanya seperti ini perusahaan, enak. Tapi kalau di kelas manajemen ya contoh, atau di top level nggak sepaham dengan iramanya, wah ini bahkan buat proses tuh makin sulit Pak. Ya tapi bukankah seharusnya memang
budaya perusahaan itu dari atas yang seperti Pak Novan ngomong, top level. Karena kan memang misalkan ini manajemen mau membawa kemana arah perusahaannya, itulah yang harus diikuti oleh orang-orang di bawah toh Pak. Betul. Tapi satu hal ya Pak, saya salut dengan satu perusahaan yang sedang ditanganin ya. Jadi di daerah Jawa Tengah ini, saya ngeliat budayanya, culture-nya itu seperti, ya nggak semua ya, tapi seperti mendarah daging. Saya nanganin satu perusahaannya sampai saya sendiri gini, saya bukan coba merubah paradigma di top level, saya sampai berubah paradigma saya. Ya artinya dari top sampai ke bawahnya sudah sangat baik. Gini, kalau saya di HR, biasanya kan kita selalu untuk memikirkan bagaimana efisiensi. Budget karyawan, jangan sampai kita over budget, jangan sampai karyawan kita tidak produktif. Tapi satu perusahaan yang saya tanganin ini, saya bilang dahsyat Pak. Kenapa? Bayangkan ya, seorang pemimpin memikirkan dari seseorang itu sebelum berangkat kerja sampai orang itu di rumah sampai besok kembali ke dalam pekerjaan, dia memastikan bahwa karyawannya harus sejahtera. Nah ini nggak banyak yang begini nih. Ya. Ini nggak banyak loh yang begini loh. Saya udah banyak masuk ke dalam lingkungan kerja yang cukup banyak lah ya di dunia HR ya. Tapi saya nggak pernah ketemu yang begini. Iya. Tapi memang itulah budaya yang mau dibangun. Artinya dari company itu bahwa dia betul-betul memikirkan kesejahteraan orang-orang yang ada di bawahnya. Saya juga menemukan banyak sekali perusahaan-perusahaan yang memang memberikan kesejahteraan kepada karyawan sangat baik. Juga ada perusahaan-perusahaan yang kalau bisa di cut off, potong karyawannya kalau bisa dibikin setengah mondar juga ada Pak, saya tahu. Tetapi memang itulah budaya ya yang harus dibangun memang. Makanya waktu saya masuk ke dalam perusahaan ini, ketika culture itu dimulai dari atas Pak, itu switch ke bawahnya gampang banget. Jadi memang tidak semua ya, mungkin belum semua. Oke. Tapi ibaratnya gini loh, bayangkan di satu perusahaan itu sampai kalau saya ngerasa gini, sampai ada orang buat kesalahan aja, bisa nggak enak rasanya. Kan banyak kalau orang buat kesalahan cuek, aco di perusahaan. Bodoh amat. Ya bodoh amat. Ini sampai kayaknya kalau dibuat kesalahan tuh sampai nggak enak banget gitu loh. Kalau tahu kita salah. Karena apa? Budaya culture-nya itu benar-benar dilakukan. Nah ini, dilakukan sama siapa? Pimpinannya. Dari atas ke bawahnya itu betul-betul dikerjakan ya? Betul. Jadi ketika sampai di bawah, ketika kita buat salah aja, tuh rasanya bisa nggak enak berhari-hari loh Pak. Oke. Nah kalau kita lihat tadi dengan tema yang memang tadi Pak Novan sudah lakukan ya. Jadi saya potong dulu, pertama penting. Jadi kan tadi pertanyaannya penting nggak culture? Penting. Tadi kan how to build our culture. Kalau saya lihat dari apa yang Bapak bilang, pondasi paling dasarnya adalah sebenarnya kalau kita mau membangun budaya perusahaan di dalam perusahaan kita, dan dari belum ada menjadi ada, atau yang dari ada sekarang mau diperbarui, artinya nomor satu pondasi paling dasar Bapak bilang adalah menyamakan persepsi di level manajemen. Persepsi harus sama. Ya, artinya di level leader-leader yang ada di dalam perusahaan itu harus duduk bareng, menentukan arahnya mau kemana dan budaya apa yang akan dipakai ke depan, begitu ya. Dan itulah yang akan didengung-dengungkan ke depannya. Nah yang kedua, untuk membangun budaya Pak, kan tadi Bapak sudah katakan budaya itu penting, dan pondasi dasar budayanya adalah itu, ya, bahwa dimulai dari perubahan pola berpikir para pemimpin ya. Nah sekarang ada nggak langkah-langkah selanjutnya yang memang diperlukan nih, bagaimana waktu kita harus membangun sebuah budaya dalam perusahaan? Itu yang tadi pertama penting, karena culture itu fondasi saya bilang. Yang kedua komitmennya Pak. Oke, komitmen. Setelah semuanya sepakat, biasanya di tengah perjalanan. Betul, pasti ada chaosnya nih. Oke. Ya kan, pasti ada yang namanya ketika kita bangun budaya baru, atau sebenarnya budaya yang belum ada menjadi ada, atau yang sudah ada kita perbarui, selalu akan terjadi pasti chaos. Ya, namanya sesuatu yang baru. Kadang-kadang sesuatu yang baru itu bisa bikin tidak nyaman. Pasti itu yang pertama. Kalau saya biasa pakai jam tangan di sebelah kiri. Nggak promo nih. Saya biasa pakai di sebelah kiri. Tiba-tiba saya pakai ke sebelah kanan, tuh rasanya nggak enak. Ya betul. Nggak? Betul. Tapi kalau kita biasakan terus-menerus, ya lama-lama akan jadi terbiasa. Nah masalahnya banyak orang nih nggak sanggup untuk komitmen berubah, makanya nggak tahan. Sebentar pindah ke sini. Kok kayaknya yang ini nggak enak ya, rasanya nggak nyaman ya. Padahal ini culture sudah disepakatin bersama, tetapi di dalamnya tidak ada orang-orang yang komitmen. Ini nggak akan jalan. Oh, wow, ini luar biasa. Ini dengar ini baik-baik rekan-rekan semua yang hari ini mendengarkan podcast. Tadi Pak Novan katakan dengan clear dan jelas bahwa pondasi dasarnya adalah sama-sama menyatukan persepsi para leadernya. Tapi setelah disatukan persepsi dan sudah ditentukan budaya mau apa yang dibangun, langkah kedua selanjutnya yang paling sulit juga adalah bagaimana
melakukannya secara Betul. kontinuitas gitu Betul. loh. Komitmen ngerjain itu terus. Karena memang saya tahu gini Pak, untuk membangun sebuah kebiasaan yang baru di perorangan aja itu butuh waktu minimal 3 bulan. Waduh. 3 bulan. Untuk contohnya saya bangun pagi misalkan, nggak biasa bangun pagi, saya minimal 3 bulan. Nggak pernah sikat gigi malam, harus terbiasa sikat gigi malam, itu juga minimal 3 bulan. Karena setelah 3 bulan kita kerjakan, itu ada body clock atau jam tubuh kita mengikuti gitu Betul, ya. jadi Saya nggak biasa bangun pagi, jadi bangun pagi, nggak usah pakai alarm lagi, udah bisa bangun pagi. Otomatis, ya kan? Itu yang saya sebut dengan respon otomatis. Nah memang PR terbesar dalam membangun budaya dalam sebuah perusahaan adalah komitmen melakukan dan menjalankannya. Ya. Karena kalau kita gini, sesuatu yang baru itu bisa bagus, bisa tidak. Tetapi kita nggak bisa menilai secara instan. Oke, kenapa? Karena gini, sesuatu yang kita nilai secara instan itu, contoh ya, kita mungkin minum salah satu minuman saset, ya. Rasanya enak nih Pak, ya. Tapi belum tentu itu sehat. Pak. Enak belum tentu sehat. Nah, kita bisa nilai ini, misalkan belum tentu sehat. Tapi ada juga mungkin yang minuman dipakai kalau orang nge-gym, fitness, ya kan. Biasa kan ada minuman protein itu ya. Sama seperti minuman instan, saya bilang. Mereka ditaruh, mereka di gelas, mereka kocok, mereka minum. Nah, ada 2 persepsi nih. Kalau saya mungkin bukan orang nge-gym, saya bilang, ini sama aja kayak minuman instan yang tadi. Bisa jadi nggak sehat minum ini. Tetapi orang yang nge-gym, karena dia komitmen, dia minum terus, itu sumber protein. Kita yang nggak tahu kan, bilangnya nggak sehat. Tapi mereka yang tahu, oh ini sehat. Malah bisa membuat otot-otot mereka kan jadi lebih besar. Jadi, ini. Orang kalau mau lihat sebuah culture, pertama, tadi karena culture itu penting, bangun paradigmanya. Kedua, komitmen. Nah, dalam komitmen ini selalu ada namanya pasti clash. Pasti ada, Pak. Wah, waktu bangun, Ya. jadi waktu ngejalanin komitmen untuk bangun culture-nya itu mulai ada gesek-gesek Ya. pasti ya. Tapi kembali kepada paradigma lagi. Ingat, kita konflik wajar, norming. Ya, ada prosesnya ya normal lah. Orang konflik tuh normal lah, ya kan? Ada beberapa tahapan biasa kan kalau dalam kerja. Lalu ketika kita konflik itu hal yang normal, tetapi ingat, kita nih punya visi yang sama dulu nih, membangun culture-nya. Balik lagi, ketika lu terjadi konflik, ingat kembali ke culture kita, apa yang kita mau bangun. Betul. Ya tadi Paradigma nggak sama. Pak Novan ngingetin soal norming memang biasanya tahap membangun sesuatu di dalam sebuah perusahaan itu dalam tim ya kita bicara itu ada 4 tahapan kan ya. Pertama itu kita sebut dengan fase di mana adaptasi. Betul. Ya, fase adaptasi. Good aja, semua good biasanya. Ya, itu di adaptasi itu semua merasa bahwa tidak ada masalah Ya, apa-apa. good aja. Semua baik-baik saja karena memang kondisinya toleransinya lagi tinggi. Betul. Lalu ada fase kedua di mana fase konflik terjadi atau Betul. storming. Ya, terjadi konflik. Nah, kalau terjadi konflik ini kita nggak bisa menguasai dan nggak menang, memang akhirnya kita keluar dari perusahaan. Ya. Betul ya? Ngapain kerja di perusahaan sini? Perusahaan banyak kok. Nah, tapi sebenarnya itu tidak akan membantu. Kenapa? Karena saya tahu kalau orang keluar, memang ada garansi di perusahaan lain nggak akan ngalamin hal pasti yang sama, pasti sama. Betul. Fasenya Nah, karena pasti itu fase storming ini harus dinikmati. Kembali Betul. ke yang tadi Pak Novan katakan ya, bahwa ingat apa yang mau dikerjakan ke depannya. Lihat tujuannya, betul ya? Baru masuk fase norming. Kita bisa menormalisasi dan akhirnya bisa performing. Ya, luar biasa. Nah, itu nomor 2 komitmen, Pak. Ada nggak? Poin selanjutnya Poin selanjutnya ada. yang Yang kita penting. perlukan untuk membangun culture yang baru dalam sebuah perusahaan. Kerja keras ini penting, Pak. Kerja keras. Jadi kalau tadi pondasi dasarnya adalah rubah paradigma dan bikin meeting antara leader, persepsinya disamain. Kedua, setelah sama kita lakukan komitmen. Ketiga, Kerja keras. Karena gini, untuk work hard. Ya. Wah, kerja keras itu gini. Di perusahaan banyak, hampir rata-rata orang sama-sama kerja, tapi belum tentu kerja sama. ini sama-sama kerja sama kerja sama. Ya. Kalau ditanya semua di kantor orang sama-sama kerja, kita dibayar untuk sama-sama kerja, tapi belum tentu ada kerja sama. Oke. Kerjasama itu dibangun perlu dengan usaha kan, Ya. perlu dengan kerja keras. Kadang-kadang saya misalkan ke departemen lain, lalu departemen ini mungkin sama saya ada problem. Ya, saya harus bekerja keras bagaimana saya bisa bersatu nih sama departemen ini supaya kita bukan sama-sama kerja tapi bisa kerjasama Pak Denny. Ya.
Bukan sama-sama kerja tapi benar-benar bisa kerja sama. Karena memang perbedaannya sama-sama kerja dengan kerja sama cukup jauh. Kalau sama-sama kerja, bapak kerja, saya kerja, kita melakukan pekerjaan tapi bodo amat dengan tujuan utamanya. Tapi kalau kerja sama, ya, saya kerja dengan bidang berbeda, bapak misalkan di HR, saya di finance, saya kan pasti kerjanya berbeda. Tetapi kita punya tujuan yang sama, ke arah yang memang mau dituju, itu disebut dengan kerjasama. Makanya saya bilang culture itu seperti sebuah tujuan dalam sebuah perusahaan. Memang perusahaan ada visi, ada misi, ya kan? Tapi untuk mencapai visi dan misi ini harus dibangun melewati culture yang ada. Nah, corporate culture. Betul, corporate culture ini yang akan membawa perusahaan ke dalam sebuah visi dan misi. Makanya untuk culture ini bisa terjadi dalam sebuah perusahaan, new culture, ya, atau misalkan perusahaannya sebenarnya sudah ada terus ditambahkan, kan perlu komitmen, perlu kerja keras, perlu persamaan paradigma. Kalau ini terjadi, saya yakin perusahaan bakal luar biasa. Wow, ini langkah-langkah praktis yang Pak Novan sudah lakukan, ya, dan dikerjakan. Jadi Pak Novan ini seorang HR spesialis yang memang sudah bergelut di dunia perusahaan cukup lama, sehingga kami juga bekerja sama banyak hal di beberapa perusahaan. Jadi kalau dilihat begini, memang penting sekali ya, dan teman-teman dari Maxima yang hari ini menyaksikan podcast ini bisa melihat bahwa ternyata untuk membangun how to build our company culture itu ada 3 langkah praktis dulu. Yang pertama adalah kumpulin manajemen, kumpulin leader, lalu persepsinya disamakan, cara pandangnya disamakan. Ini loh yang sama-sama akan kita tuju dan kita bangun. Kedua, setelah itu jadi mulai diumumkan, tetapi komitmen dikerjakan. Karena percuma kalau nggak ada komitmen di dalamnya, itu akan sia-sia, nggak akan pernah jadi kebangun dan habit yang baru. Memang kontinuitas ya, secara terus-menerus. Baru yang ketiga, perlu kerja keras yang besar untuk menyatukan semuanya menjadi ada gitu ya. Jadi work smart dan work hard itu penting. Penting. Nah, jadi saya mulai merubah gini, kerja itu begini Pak. Apa begini? Pemikiran kita dipakai. Pemikiran kita dipakai. Dibutuhkan juga tenaga. Dibutuhkan juga tenaga. Ya makanya. Kalau ini nggak dipakai orang nggak ada. Ini nggak dipakai orang cuma kerja keras aja. Work hard. Kalau work hard doang, amsyong kita. Amsyong. Ya kenapa tenaga doang dipakai. Tapi kalau work smart doang, nggak pakai tenaga, mau enaknya doang, yang nggak bakal jadi. Jadi kombinasi yang mematikan dan kombinasi maut di dalam perusahaan adalah if you work smart and work hard. Betul sekali. Ya, work smart, work hard akan menghasilkan sesuatu yang sangat luar biasa dalam perusahaan. Karena saya ingat ada satu pembicara tuh ngomong gini ke saya, motivator ya. Kalau kamu nggak keras sama dunia ini, dunia yang akan itu kata-kata gua itu. Gua yang ngomong aja kalau gitu lah. Aduh, itu kata-kata gua, lu jangan main sembarangan pakai, lu bayar lo. Kalau kata-kata saya ini belum ada pakai nih. Apa? Tidak ada orang luar biasa yang diproses dengan cara yang biasa. Woi, ini kata-kata dia. Tidak ada orang luar biasa diproses dengan cara yang biasa. Orang luar biasa selalu diproses dengan cara-cara yang luar biasa. Cara-cara yang nggak masuk akal kira-kira. Betul banget. Wow. Caranya luar Semakin biasa. Anda diproses dengan cara-cara luar biasa, artinya Anda adalah orang luar biasa. Yes, that's it. Kata-kata saya dulu, ya. Kalau Anda keras dengan diri Anda, maka dunia akan terasa lunak. Tapi kalau Anda lunak dengan diri Anda, maka dunia akan terasa keras. Sedap. Gimana? Sekarang dunia keras, Pak? Hah? Dunia keras atau dunia terasa keras? Tidak. Selama kita mengeras kepada diri kita, bukan kepada dunia, dan kita menganggap bahwa apa yang terjadi di dunia ini, kita harus bisa beradaptasi dengan itu. Karena bukan kita kalau ditanya, saya harus beradaptasi dengan situasi kondisi atau situasi kondisi yang ngertiin saya, kan nggak mungkin. Ngertiin gue dong, gue lagi begini kondisinya, nggak mungkin, ya. Jadi kita mesti belajar hard to ourselves, to facing the world, ya. Menghadapi dunia dengan kita jangan menjadi orang yang lembek. Cengeng. Luar biasa, ya. Ngobrol. Iya, nggak berasa. Nggak berasa Pak Novan, ya. Rekan-rekan semua, sebelum saya mengakhiri sebelum saya mengakhiri podcast kita pada hari ini, saya melihat apa yang Pak Novan sudah lakukan dengan 3 langkah praktis bagaimana membangun culture atau budaya di dalam sebuah perusahaan. Ya, ini adalah sebuah langkah praktis yang bisa kita langsung praktekkan, dan kalau ini kita kerjakan, ini akan menghasilkan sebuah perubahan, minimal perubahan yang perlahan-lahan menuju ke arah yang lebih positif ya di dalam perusahaan kita. Nah,
Pak, sebelum mengakhiri, mungkin ada satu dua patah kata yang Bapak mau sampaikan? Ya, bahwa ketika kita mau bangun sebuah culture, artinya penolakan biasa terjadi, tapi satu, jangan pernah kita nyerah. Kedua, perusahaan tanpa nilai, ya, ibaratnya kalau perusahaan tanpa nilai, tanpa culture, itu akan jadi bumerang ke depannya. Ibaratnya gini, nilai itu penting. Kenapa orang kalau ditanya misalkan saya kasih orang, mau saya suruh kasih uang atau roti, mereka kebanyakan pasti akan pilih uang. Kenapa? Karena uang itu bernilai. Nah, kalau budaya perusahaan itu bagus, budayanya penuh dengan nilai-nilai, orang akan respect di dalamnya dengan nilai-nilai itu. Yes, terima kasih rekan-rekan semua untuk hari ini yang menyaksikan podcast dari Maxima Impact Indonesia. Stay tune dengan Maxima Podcast, jangan kemana-mana karena kami akan terus menyajikan podcast-podcast yang nantinya bisa bermanfaat buat apa yang Anda kerjakan dalam perusahaan ataupun diri Anda sehari-hari. Anda mau membangun culture yang baru di dalam diri Anda? Lakukan 3 hal ini. Rubah cara Anda berpikir, tentukan tujuan Anda kemana, kalau pribadi ya Pak. Ya, betul. Yang kedua, komitmen kerjain dalam kehidupan Anda. Dan ketiga, work hard. Don't forget, work smart and work hard. See you in the next podcast. Pak Novan, thank you so much buat hari ini. Sampai jumpa. Bye. Tetap jaga kesehatan Anda. Prokes selama pemerintah masih menganjurkan kita untuk tetap menggunakan masker. Tetap menggunakan masker. See you